podcast Semanture bersama saya Della Cynthia Marista. Jadi di hari ini kita nggak cuma ngobrol biasa, tapi kita akan bicara tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Di sini saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan 3 narasumber luar biasa kita. Ada 2 dari DP2KB P3A, ada Bapak Kepala Dinas yaitu Bapak Agus Purnawan SPIMM. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Nanti kita akan berbicara banyak lah bagaimana anak-anak ini kita lindungi. Selanjutnya ada juga narasumber kita dari DP2KB P3A yaitu Ibu Fitrianingsih. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Kita sudah diundang di podcast di SMA 1 Jurewe. Mungkin podcast yang pertama mungkin kami dari Dinas DP2KB P3A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkup sekolah. Baik. Selanjutnya ada juga narasumber kita nih dari Yayasan Care Peduli FO Maluk. Ada Bapak Tamrin Pata STMK. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat biasa. Terima kasih. SMA 1 Jurewe. Nah, jadi gini Pak, sebelum kami ke soal-soal berikutnya nih, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Kepala Sekolah telah menitipkan pesan kepada saya bahwa beliau berhalangan hadir dan ingin menyampaikan sambutannya dalam bentuk video. Mungkin izin kepada ketiga narasumber agar kita dapat mensaksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sugrawati SPD, Kepala SMA Negeri 1 Jurewe, dengan bangga menyambut terselenggaranya kegiatan podcast Posentre hari ini. Kami mengangkat tema yang paling relevan, yaitu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sebagai bentuk komitmen kami dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan penuh kasih sayang. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 3 narasumber kami hari ini, yaitu ada Bapak Kadis DP2KB P3A Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Agus Purnawan SPIMM, ada Ibu Fitrianingsih SAP MM Inov, dan Pak Tamrin Patah SE MAK Yayasan Care Peduli AMNT. Semoga podcast ini menjadi ruang edukatif yang inspiratif dan membawa dampak positif bagi seluruh pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mengupas nih tentang pencegahan kekerasan terhadap anak nih. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Kepala Dinas DP2KB P3A. Mungkin Bapak bisa memberikan responnya. Kenapa perlindungan anak itu menjadi penting di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih Ananda Della ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi bagaimanapun kita sudah paham ya bahwa anak-anak ini adalah generasi ya. Apalagi kita di Indonesia sudah mencanangkan 2045 itu adalah tahun emas ya, untuk generasi emas. Kalau tidak dari sekarang kita persiapkan, tentunya ini apa yang kita cita-citakan ke depan itu tidak akan berarti apa-apa. Pemerintah sudah memberi perhatian terhadap anak ya, khususnya perlindungan khusus anak ya, itu lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, itu sudah tentang perlindungan anak. Jadi bagaimanapun anak ini harus kita lindungi, kira-kira itu anunya, itu semangatnya
ya. Jadi anak ini kita berbicara anak itu sampai batas dia berusia di bawah 18 tahun, ya gitu. Baik, ternyata luar biasa sekali ya respon dari Bapak Kepala Dinas DP KBP 3A ini. Nah, saya ingin tahu nih dari Yayasan Care Peduli FO Maduk, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit apa yang melatar belakangi yayasan ini ikut terlibat dalam isu perlindungan anak di sekolah. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, secara komprehensif sudah disampaikan. Cuma kemudian kami ingin menggarisbawahi bahwa bicara perlindungan anak ini bicara output terakhir begitu. Artinya ketika kita ingin membangun sebuah bangsa, maka dasar yang utama adalah kita bangun anak-anak muda yang tangguh gitu, atau bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, care sebenarnya concern pada anak ini disebabkan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Jadi kita menganggap bahwa anak-anak ini yang akan menjadi generasi penerus ke depan gitu. Mereka harus dilindungi, hak-haknya terpenuhi, kemudian mereka dapat mempunyai tumbuh kembang yang maksimal. Artinya semua potensinya kemudian bisa dimaksimalkan. Begitu. Baik, ya, jadi saya juga pengen tahu nih Pak, dari Yayasan Care Peduli Anak ini apakah sedang turun langsung dengan komunitas seperti ke sekolah-sekolah gitu? Ya, jadi pada awalnya Pak Kadis, pada awalnya itu karena care ini berada pada level bawah begitu ya. Jadi pada awalnya kita berkomunikasi dengan kepala desa, kemudian kita bentuk forum anak di masing-masing desa begitu ya. Forum anak ini sebenarnya wadah bagi anak-anak di desa itu untuk berkumpul, berkomunikasi, berekspresi lah. Selain kemudian nanti kita juga berharap suara-suara anak ini didengar pada level desa begitu ya. Artinya ketika ada pengambilan keputusan pada level desa, anak-anak juga minimal ada dan ikut terlibat begitu. Saya tambahkan ya, Siap. nggak apa-apa ya. Jadi care ini adalah mitra kami dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Jadi saya mengucapkan terima kasih ini Mas Tamrin ya dari care ya. Karena care inilah kami merasa sedikit terbantu ya. Karena untuk pencegahan kekerasan terhadap anak ini nonsen lah Dinas P2KB bisa bekerja sendiri ya. Jadi lewat kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih nih Mas Tamrin atas kolaborasinya ya. Kita berharap ini akan bisa berjalan lebih dari sekarang. Siap ya. Oke. Baik, ternyata luar biasa juga ya kolaborasi dari Yayasan Care Peduli FO Maduk ini. Nah, untuk Bapak Kadis dari DP2KB P3A nih, saya penasaran bagaimana peran DP2KB P3A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini? Baik, terima kasih Ananda Della. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa anak ini begitu penting ya. Anak ini harus dijamin pemenuhan hak-haknya, harus dijamin perlindungan khusus yang harus dia terima ya. Apa tadi pertanyaannya itu? Peran ya, peran Dinas P2KB sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Dinas P2KB ini salah satunya itu adalah menjamin apa yang menjadi tugas yang sudah negara tuliskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang saya sebutkan tadi ya. Nah, di sini kami dari Dinas P2KB ini tentunya mencari strategi ya, bagaimana agar upaya pencegahan terhadap anak ini benar-benar bisa efektif ya. Selama ini kita sudah banyak strategi. Salah satunya kerjasama dengan mitra kami PT Yayasan Care misalnya ya. Ini adalah satu bentuk strategi. Cuma strategi ini dalam implementasinya itu masih belum bisa kita lihat sebagai sesuatu yang menggembirakan untuk saat ini
ya. Karena ini kita baru mulai menata juga ya. Jadi kita ingin agar strategi-strategi yang sudah kita miliki saat ini bagaimana ke depan itu bisa menjadi sebuah strategi yang implementatif ya, dan benar-benar bisa efektif dalam menangkal dan mencegah kekerasan terhadap anak ya, gitu. Baik, jadi seperti yang beliau katakan ini bahwa strategi yang paling penting Ya. ke depan. Nah, ngomongin masalah strategi ini. Nah, seperti yang saya tahu nih Pak, sehebat apapun niat kita memang harus ditopang dengan strategi, karena seluar biasa apapun kegiatan kita, dia pasti akan berhenti di tengah perjalanan gitu kan Pak. Nah, untuk Yayasan Care Peduli FO Maluk ini, bagaimana pendekatan yang dilakukan yayasan untuk mencegah kekerasan terhadap anak? Pendekatannya. Jadi sebenarnya pola komunikasi advokasi itu bisa dia top down dan bottom up gitu ya. Jadi kita bisa dua-duanya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, karena kami CARE sudah bekerja sangat sudah menjadi mitra yang sangat baik dengan DP2 DP3 ya. Jadi kami pakai dua-duanya. Kami komunikasi dengan pihak kabupaten di level atas begitu, dan juga kami komunikasi dengan pihak desa yang berada di bawah. Jadi dua-duanya kita gunakan. Ada komunikasi di level kabupaten level atas begitu melalui kepala dinas tadi. Kemudian ada komunikasi pada level bawah melalui kepala desa dan semua yang ada di desa. Begitu. Jadi dua-duanya itu kita gunakan. Begitu. Berarti cara pendekatannya melalui dua gitu ya Pak? Ya, jadi bisa komunikasi dengan kepala dinas, karena tadi itu kepala dinas bicara kita sudah jadi mitra strategis yang sudah bekerja bersama begitu ya pada level kabupaten. Nah, pada level desa kita juga berkomunikasi dan bekerja sama dengan kepala desa. Baik, saya makin kesini makin penasaran nih. Untuk Bapak Kepala Dinas dari DP2 KBP 3A ini, apakah sudah ada regulasi atau kebijakan daerah yang memperkuat keberadaan kekerasan pada anak? Baik, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat ya, ini konsen dia terhadap kekerasan terhadap anak ya. Jadi ada banyak regulasi yang sudah dibuat ya. Salah satunya seperti Perda nomor 4 tahun 2017 ya, kalau saya tidak salah. Nomor 14 tahun 2017 ya, tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian ada juga Perda Kabupaten Sumbawa Barat nomor 4 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang. Yaitu adalah bagian dari ikhtiar pemerintah daerah ya untuk memberikan perlindungan khusus itu tadi ya, perlindungan khusus terhadap anak ya. Nah, cuma sekarang yang jadi fakta di lapangan ini sudah dibentuk ini regulasi ini sejak tahun 2017 ya, katakanlah Perda 14 tahun 2017. Tapi kenapa kasus kekerasan ini kalau kita melihat data, melihat tren itu semakin hari semakin tahun semakin meningkat ya. Nah, ini mungkin perlu pendekatan lebih nanti Mas Tamrin ya terhadap kerjasama kita dengan YCP ya. Kalau kita melihat ya, apa sih yang menjadi penyebab anak-anak ini menjadi objek kekerasan? Ini harus kita circle ini yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Tentunya yang pertama itu adalah lingkungannya ya. Lingkungan daripada anak-anak ini, lingkungan sekolah, dia bersekolah mulai dari jam 8 sampai jam 2, selebihnya dia berada di lingkungan keluarga, di masyarakat. Saya pikir ini faktor lingkungan ini menjadi faktor penentu juga anak-anak ini bisa terpapar sebagai pelaku atau sebagai korban. Kemudian selain lingkungan ya, ada juga pergaulan dengan teman sebayanya ya. Ini anak-anakku sekalian ya, kalian harus sadar dengan siapa kalian bergaul ya, dengan siapa kalian bergaul. Pilih-pilihlah teman-teman kita itu yang kita bergaul ya. Tentunya ini menjadi faktor
penyebab juga anak-anak ini bisa terpapar sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kemudian yang ketiga, teknologi. Ya, harus kita pahami bahwa teknologi ini menjadi semacam ancaman tersendiri bagi anak-anak. Anak-anak sekarang tidak mengenal, mungkin dia tidak akan mengenal televisi, mungkin dia tidak akan mengenal jam tangan, mungkin dia tidak akan mengenal surat menyurat, surat kabar, karena semua sudah tersedia di dalam gadget misalnya ya. Itulah dampak teknologi. Ya, sehingga sekarang bagaimana lingkungan, teknologi, teman-teman ini bisa kita minimalisir dia. Caranya lewat mana? Kembali kepada keluarga. Ya. Jadi keluarga ini yang nanti akan menjadi konsen kita, Mas Tamrin, ya. Ketika YCP misalnya nanti kita mengadakan MOU kembali, ya. Keluargalah yang akan menjadi objek kita. Intervensi yang harus kita lakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak ini, kita akan lebih banyak mengintervensi terhadap keluarga. Kan bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak sekarang tidak banyak anak-anak yang mendapatkan kasih sayang orang tuanya, terutama ayahnya. Ya, Figur seorang ayah. ya, figur jadi dia anak-anak ini merasa kehilangan dia figur ayahnya. Kalau anak-anak perempuan, cinta pertamanya itu adalah bapaknya. Betul ya? Betul. Gitu. Nah, sehingga bapak inilah yang menjadi standar bagi anak perempuan itu nanti ke depan. Nah, sekarang kita di Kemenduk bangga ya, di Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga ada namanya program Quick Win. Ya, salah satunya itu adalah gerakan ayah teladan. Nah, jadi nanti lewat kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua ya, anak-anakku ya, keluarga yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, mari kita berikan perhatian kepada anak-anak kita, terutama bapak-bapak ya, ayah, bapak ya. Ayo kita memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Misalnya kita mengantar mereka pergi sekolah, menemani mereka berdiskusi di ruang keluarga misalnya ya. Karena bagaimanapun keluarga adalah menjadi inti daripada pencegahan kekerasan. Jadi kalau keluarga ini nanti Pak Tamrin bisa kita intervensi ya, saya percaya ya bahwa kekerasan ini bisa kita turunkan ya. Demikian. Baik, respon dari Pak Kadis ini ternyata jelas banget ya bahwa inti dari agar tidak adanya kekerasan terhadap anak itu harus lebih dekat dengan keluarga ya Pak. Ya. Nah, mungkin dari obrolan kita dari tadi ini cukup menguras energi ya Pak. Nah, sekarang kita nikmati dulu nih kopi dari SMA Negeri 1 Jerewe. Kopi buatan sendiri. Silakan kepada ketiga narasumber kita agar bisa menikmati kopi yang kami telah sediakan. Baik, jadi gini, mungkin Bu dari DP 2 KBP 3A, saya ingin mengulas lagi yang seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas tadi tentang Perdana nomor 14 tahun 2017 ya Pak, yang menjadi dasar utama perlindungan perempuan dan anak di Sumbawa Barat. Nah, kalau boleh tahu di lapangannya itu penerapannya seperti apa ya Bu? Dan biasanya nih tantangannya yang paling serius muncul itu seperti apa juga? Baik, terima kasih Dela. Biasanya kami yang sering kami lakukan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak, biasanya peran kami dari DP2 KBP 3A yang sudah banyak sekali kita lakukan saat ini yaitu masuk ke lingkungan sekolah, yaitu melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, terus ada juga anti perundungan, anti bullying, itu kita masuk lewat itu dari tingkat SD, SMP, SMA itu sudah banyak sekali kita melakukan sosialisasi, edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, masalahnya kenapa selalu muncul tetap terjadi kekerasan terhadap anak?
masalah yang kita hadapi saat ini yaitu masih kurang kesadaran dari orang tua, mungkin dari cara pola asuh orang tua. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Kadis tadi, bahwa pendekatan dengan keluarga itu sangatlah penting. Apalagi figur seorang ayah itu sangat penting sekali di dalam sebuah keluarga. Nah, itu sudah kami coba lakukan. Kalau untuk pendekatan dari orang tua mungkin kita akan coba, tapi mungkin bisa dimulai dari sekolah atau bisa diundang dari sekolah. Semua orang tua mungkin bisa melakukan sosialisasi dengan orang tua lagi, seperti itu Dela. Saya tambahkan ya. Jadi apa yang dikatakan Bupati itu sudah kita lakukan, dan kita pendekatan kepada anak-anak ini lebih ke pendekatan teman sebaya, ya. Nah, teman sebaya ini lewat mana? Kita sudah membentuk forum anak misalnya ya di tingkat kabupaten. Ini adalah upaya pemerintah bagaimana agar pencegahan kampanye atau pesan-pesan pencegahan kekerasan terhadap anak ini bisa sampai ke teman-teman sebayanya lewat teman-teman sebayanya. Makanya kita di DP2 KBP 3A itu memiliki program yang namanya Fosbar Go to School. Jadi forum anak Sumbawa Barat masuk sekolah. Jadi mereka ini selama tahun 2025 memiliki 8 agenda Fosbar Go to School. Ya. Tentunya sasarannya adalah sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan kekerasan itu yang cukup signifikan, ya. Syukurlah kalau SMA Negeri 1 ini tidak menjadi, saya lihat tidak ada jadwalnya di SMA Negeri 1. Mudah-mudahan ini pertanda baik ya nanti untuk Ibu Kepala Sekolah dan murid-murid yang ada di sini. Saya juga ingin bertanya nih kepada Bapak Kepala Dinas, bagaimana sistem pelaporan ketika misalnya terjadi kekerasan terhadap anak ini, bagaimana sistem pelaporannya dan apa tindak lanjut ketika ditemukan kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri? Baik, terima kasih. Memang berbicara tentang kekerasan anak ini tidak habis-habis ya, tidak akan habis-habis. Kalau kita mau memperluas sistem pelaporan, kita sudah membentuk ya, terutama bersama teman-teman YCP ya, kita sudah membentuk forum peduli anak terpadu berbasis masyarakat ya. Nah, PATBM ini adalah model penanganan kasus pencegahan, penanganan kasus kekerasan. Jadi pencegahan dan kekerasannya itu ada di situ. Jadi PATBM ini adanya di tingkat desa, ya. Basis penanganannya itu adalah basis masyarakat. Masyarakatnya. Jadi masyarakat yang akan melindungi, yang akan memantau, yang akan mengeksekusi sendiri, ya, terhadap kasus-kasus yang ada di lingkungannya, ya. Nah, kalau metode pelaporan kita berharap kalau selama ini pelaporannya itu bisa lewat kepolisian, bisa lewat UPTD P3A yang ada di Dinas P2KB P3A. Tapi ke depan tentunya yang kita harapkan dengan terbentuknya PATBM yang ada di desa-desa itu kita berharap selesai di situ dulu. Ya, selesai di situ dulu. Jadi pencegahannya, identifikasinya bila perlu selesai di situ. Tapi kalau dia sudah menyangkut dengan tindak kekerasan yang terjadi, terutama kekerasan seksual ya, ini mau tidak mau harus kita bawa dia ke tingkat yang lebih tinggi. Karena di sana nanti akan dilakukan konseling ya, lewat psikolog ya, untuk melihat sejauh mana traumanya segala macam. Ya. Jadi secara nasional memang ada aplikasi Sapa 129 ya, itu bisa. Jadi misalnya kalau tekan tombol panik Sapa 129 masuk langsung ke Jakarta. Nah, kalau identitas pelaporannya ternyata lokusnya di Kabupaten Sumbawa Barat, malam itu juga misalnya jam 12 malam itu juga laporan itu akan masuk ke UPTD kita yang ada di Sumbawa Barat, sehingga teman-teman dari UPTD segera melakukan asesmen, segera melakukan identifikasi yang lebih jauh, sehingga mau seperti apa sih tindakannya dan segala macamnya nanti tergantung hasil asesmen teman-teman di UPTD. Ya.
Mungkin saya tambah sedikit Pak Kadis, mungkin kalau misalnya terjadi kekerasan atau tindak menyimpang misalnya karena kita berbicara ini pencegahan kekerasan di lingkup sekolah. Nah, di lingkup sekolah, misal contoh kayak di SMA 1 Jerewe ini kan sudah ada 2 forum anak tingkat kabupaten. Nah, misalnya menemukan salah satu anak yang perilaku yang menyimpang atau salah satu korban bullying, itu dalam rangka pencegahannya itulah kenapa harus ada forum anak di tingkat sekolah. Jadi bisa melakukan konseling dengan teman sebaya, bisa menemukan apa permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Minimal ya ada teman sebaya yang sudah melakukan konseling seperti itu. Jadi intinya ya, kita tentunya pencegahan itu tentu lebih baik daripada pengobatan. Ya. Tentunya kita ingin dengan forum-forum seperti ini, ya, dengan adanya forum anak, dengan adanya PATBM misalnya di tingkat desa, ini adalah ikhtiar kita, ya, bagaimana agar pencegahan kasus kekerasan terhadap anak ini bisa kita tekan, ya, dengan identifikasi awal seperti yang tadi disebutkan, ya, oleh teman-teman sebayanya. Saya pikir mereka dengan teman-teman ini kan sudah tahu karakternya. Ini yang suka jahil, ini yang suka bully teman, yang memiliki perilaku yang dan perilaku ini kan sama teman-teman sebaya ini sudah bisa diidentifikasi, ya. Mungkin adalah tambahan lagi karena Pak Kadis sudah mungkin still sedikit tentang PPATBM. Nah, PPATBM ini hubungannya apa dengan anak misalnya? Karena ini kalau kita berbicara PPATBM itu adalah di tingkat masyarakat. Berarti PATBM ini konsentrasi dengan masyarakat. Berarti masyarakat. Bukan. Nah, tapi kalau dia dalam satu jadi PTBM ini adalah model pencegahan berbasis komunitas. Ya, komunitasnya itu masyarakat. Jadi kita perkecil dia dari kabupaten, kecamatan, kita perkecil dia sampai ke tingkat desa. Nah, di situ bisa terjadi kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak juga bisa, kan? Nah, beda lagi dengan yang ada di sekolah, ya. Kita berharap dengan di sekolah ini kan tentunya skopnya lebih kecil lagi, ya. Dengan selesainya di sekolah tentunya PTBM ini tidak akan menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, itu yang kita harap. Minimal dia bisa mengidentifikasi penyebab kekerasannya, karena tadi saya sudah katakan penyebab yang paling inti daripada kekerasan terhadap anak ini adalah keluarga. Ya, boleh kita lihat, boleh kita buka data keluarga-keluarga yang bagaimana sih yang berpotensi anaknya menjadi korban. Kalau boleh saya sebutkan keluarga yang broken home, ya, atau keluarga yang pengasuhannya salah, misalnya ibu bapaknya pergi merantau, anaknya ditinggal. Ini anak-anak ini kan butuh kasih sayang. Nah, sebetulnya keluarga-keluarga ini oleh PATBM itu tadi, ya, itu bisa diidentifikasi sehingga bisa dipantau, bisa diawasi perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Oke. PATBM itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, perempuan dan anak jadi dia bukan hanya anak di situ, ada perempuan juga, karena perempuan ini berpotensi dia juga menjadi korban tindak kekerasan, korban tindak perdagangan orang. Pokoknya anak dan perempuan ini itu menjadi perhatian, makanya ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Mungkin Ibu mungkin Dela sedikit bertanya, PPATBM itu apa sih? Apa dengan kaitan dengan anak? Oke. Mungkin untuk semua kita, mungkin semua anak, mungkin bahasanya pencegahan itu di sekolah saja. Nah, dengan adanya PPATBM yang sudah disebut oleh Pak Kadis, anak-anak ini bukan di sekolah saja yang diawasi, tetapi di lingkungan tempat mereka tinggal itu juga sudah ada suatu wadah, sudah ada satu forum pun yang mengawasi perilaku mereka. Jadi ketika perlakuannya di sekolah misalnya beda dengan perlakuan di lingkungan, itu sudah ada forum PPATBM yang bisa mengawasi perilaku mereka. Mungkin lewat situ kami dari Dinas DP2KB bisa melakukan identifikasi melalui PPATBM. Nanti akan berkolaborasi lagi dengan sekolahnya, apakah anak ini berperilaku sama di lingkungannya atau berbeda di sekolah.
sekolah seperti itu. Berarti saling berkaitan ya. Betul. Ya, saling berkaitan dia. Jadi nggak apa-apa ini biar edukasinya nyampe ya. Baik. Pencegahan ini saya katakan tadi bukan hanya dilakukan oleh Dinas P2KB Ya, P3. betul. Kita memiliki banyak stakeholder di situ. Salah satunya Dinas Pendidikan ini. Ya, Dinas Pendidikan ya, karena ini ketika berbicara anak di lingkungan sekolah, ya, kewenangannya itu ada di Dinas Pendidikan. Sekarang katakanlah misalnya ada kasus kekerasan di SMA 1 Jerewe misalnya ya, yang terjadi di luar sekolah. Terus dilaporkanlah ke UPTD misalnya ya. Setelah dilakukan asesmen ya, oh ternyata anak ini masih anak sekolah ya. Sehingga ini akan kita kasihkan dia masalah ini dia ke Dinas Pendidikan ya. Kolaborasinya tuh seperti itu ya, sehingga nanti Dinas Pendidikan memikirkan bagaimana agar anak-anak yang jadi korban ini bisa tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk salah satunya itu adalah hak untuk bersekolah ya. Nah setelah itu nanti dikembalikan lagi ke PTD bagaimana penanganannya ketika dia sudah memang membutuhkan penanganan yang lebih intens misalnya ya. Tapi itu pentingnya bahwa pencegahan ini saya katakan tadi harus dilakukan secara bersama-sama oleh sekian banyak stakeholder ya. Nggak bisa DP2KB sendiri ya. Memang urusan anak urusan kami ya, tapi ketika dia menyangkut pendidikan ya tentunya ketika dia bermasalah dengan pendidikan tentunya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Ketika dia menyangkut dengan masalah sosial tentunya dia akan kembali ke Dinas Sosial yang akan menangani gitu ya. Ketika dia menyangkut dengan kesehatan reproduksinya dia akan kembali ke Dinas Kesehatan. Jadi semua dinas ini memiliki peran di situ. Ya cuma sekarang kan yang jadi masalah apakah teman-teman saya di ini autokritik juga untuk pemerintah daerah? Ya nggak apa-apa. Apakah teman-teman saya di dinas ini paham dengan itu? Jadi jangan sampai ketika berbeda ini urusannya anak, oh itu DP2KB P3A punya urusan. Padahal nggak seperti itu. Ya. Baik. Jadi intinya itu tugas anak itu bukan tugas pribadi tapi tanggung jawab kita semua. Semoga kita bersama. Baik. Nah, sejauh ini obrolan kita ini saya ingin bertanya ke Yayasan Care Peduli FO Maluku. Sejauh ini Pak, apa tantangan yang paling signifikan dalam mewujudkan tindakan pencegahan terhadap anak? Tantangan yang terlihat sebenarnya membangun komunikasi kami dengan keluarga, gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Karena kadang-kadang ada keluarga yang secara ekonomi baik begitu ya, tapi kurang ada komunikasi yang intens di dalam keluarga. Pola asuh. Begitu. Nah, untuk berkomunikasi, untuk bertemu, untuk bersilaturahmi lah bahasanya kepada keluarga-keluarga yang saya sebutkan tadi itu, yang orang tuanya kerja pulang pagi, pergi pagi pulang malam gitu ya, yang waktu untuk keluarganya sedikit, kemudian anak ini betul-betul menghabiskan waktunya di sekolah begitu. Nah ini yang menjadi tantangan kami untuk berkomunikasi. Tapi kemudian karena kita sudah berkolaborasi dengan Dinas DP2KB P3A, DP2KB P3A ini juga punya punya struktur yang lengkap sampai ke desa begitu ya. Pola komunikasi itu kemudian semakin hari semakin kita tingkatkan begitu ya. Semakin kita tingkatkan, yang kemudian kita dapatkan celah bagaimana cara masuk kepada keluarga yang tipenya pekerja misalnya, pada keluarga yang orang tuanya TKI begitu misalnya. Artinya pola komunikasi ini yang semakin hari semakin kita improve, terus kita evaluasi begitu ya. Kemudian kita cari satu formula yang tepat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi secara tepat pada para keluarganya. Saya tambahkan lagi, betul apa yang dikatakan Pak Tamrin, Mas Tamrin tadi ya, komunikasi ini menjadi sebuah kunci ya. Dan kalau kita boleh membuka sebuah teori ya,
untuk melakukan pencegahan ini saya sudah katakan tadi bahwa tidak cukup pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas P2KB P3A yang melakukan sendiri. Kalau kita bisa mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, itu bisa kita bagi ke dalam 4 kuadran dia. Ya, ada kuadran promoters, yaitu kuadran promoters ini adalah kuadran di mana orang-orang atau pihak-pihak yang ada di situ itu memiliki kepentingan yang tinggi dan memiliki kewenangan yang tinggi terhadap pencegahan kekerasan. Sebelahnya itu ada kuadran defenders. Defenders ini dia memiliki kewenangan yang tinggi, tapi tidak dia memiliki kewenangan yang tinggi, tapi dia tidak memiliki kepentingan yang tinggi. Kepentingannya itu rendah dia. Jadi punya kewenangan, tapi dia tidak punya kepentingan. Ya, itu. Kemudian masuk lagi ke kuadran sebelahnya itu adalah apatetics, masa bodoh. Ya, jadi dia tidak punya kepentingan, tidak punya kewenangan. Inilah tempatnya kuadrannya YCP. Nggak punya kepentingan, nggak punya kewenangan dia. Ya, nah yang terakhir ada yang punya kepentingan, ada yang punya kewenangan, tapi nggak punya kepentingan. Itu dinas-dinas yang saya sebutkan tadi, mitra-mitra, kemudian termasuk Pak Camat ya yang ada di kecamatan. Nah, tugas kami di sini bagaimana agar Pak Tamrin lewat YCP yang tadi tidak punya kepentingan, tidak punya kewenangan, bagaimana agar dia ini kita bawa dia menjadi orang yang memiliki kepentingan dan memiliki kewenangan. Dan inilah yang terjadi saat ini, bagaimana agar Pak Tamrin ini memiliki support yang tinggi terhadap upaya pencegahan yang kita lakukan. Nah, tugas kami di pemerintah ini agar semua stakeholder yang ada di macam-macam kuadran ini, bagaimana kita dorong mereka untuk satu tujuan, kepentingan yang tinggi dan kewenangan yang ada. Ada kewenangan, ada kepentingan. Ya. Dan inilah wujud kolaborasi yang kita lakukan bersama teman-teman YCP ya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Ya. Jadi komunikasi itu menjadi penting. Luar biasa sekali pendapat dari Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Saya juga pengen tahu nih, Pak, dari sudut pandang dinas, apakah pencegahan kekerasan terhadap anak mulai menunjukkan dampak terhadap penurunannya kasus kekerasan anak khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini? Baik, ini menjadi sebuah pertanyaan yang bagus tapi sulit untuk kita jawab, ya, karena saya katakan begini, kasus kekerasan terhadap anak dalam kutub ya, ini saya mau spill sedikit di KSB, ya. Kasus kekerasan ini untuk anak-anakku yang ada di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat ya. Kasus kekerasan terhadap anak itu banyak macamnya. Ada fisik, ada psikis, ada seksual, ya, ada TPPO dan lain-lain. Nah, kalau kita membuka data ya, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini di KSB ini paling tinggi. Ini warning buat kita semua. Kalau saya katakan ini sudah masuk ke wilayah merah, ya, paling tinggi. Kalau saya bisa rata-ratakan selama tahun 2024 itu sekitar 12-13 kasus satu bulan. Kasus kekerasan ini menjadi perhatian kita untuk menjadi kekhawatiran kita bersama, ya. Nah, kembali ke sini tadi, ya. Apa tadi itu? Dampak, ya. Ini saya katakan tadi ibarat fenomena gunung es. Dia hanya kelihatan di atasnya saja, ya. Tapi di bawah ini siapa yang tahu apa yang terjadi? Ya, setelah kita buka, ternyata di bawah ini, kalau kita lihat dari data yang ada di dinas misalnya ya, hanya 40 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tapi ketika kita membuka data yang lebih valid, ya, yang validasinya bisa kita pertanggungjawabkan, itu sampai 12-13 1 bulan. Artinya dalam 1 tahun itu bisa 100 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketika saya berbicara kekerasan seksual, tentunya dia hamil, maaf ya, atau melahirkan. Ya, ini mohon jadi perhatian Bapak Ibu guru ya, bagaimana agar anak-anak kita di lingkungan sekolah ini benar-benar bisa kita
perhatikan, bisa kita identifikasi perilakunya. Sekarang anak-anak itu, mohon maaf, nanti Bapak Ibu guru, kalau zaman saya sekolah dulu mungkin nggak ada yang bedak-bedak make up, lipstiknya merah gitu ya, kayak Ibu Patria ini ya. Sekarang anak-anak sekolah, saya lihat itu anak-anak SMA, anak banyak SMP sudah bibirnya merah. Ini apa sih yang jadi anunya gitu ya? Ini mohon nanti mungkin ke Bapak Ibu guru BP ya, yang BK, paling guru BK. ya BK ya sekarang ya. Ini mohon jadi atensi lah. Jadi anak-anak seperti ini nih harus diawasi ya. Nah, terkait dengan angka, kita punya unit pelaporan ya. Orang-orang sekarang sudah tahu kemana dia harus tempat mengadu ketika terjadi kekerasan. Nah, inilah yang membuat angka ini naik terus ya. Tapi pada saatnya ketika masyarakat sudah tahu tempat mengadu ke BTD, ke kepolisian, Polres, Unis, PPPA misalnya ya, disertai dengan edukasi pencegahan seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya memang kalau tren dalam masa ini ya dia akan naik, tapi ikhtiar kita untuk melakukan pencegahan ini tetap kita sosialisasikan, tetap kita kampanyekan ya, dengan segala macam cara, lewat podcast, lewat forum anak ya, lewat forum PATBM. Tentunya saya percaya dengan pendekatan keluarga itu tadi ya, saya percaya bahwa pada saatnya angka ini akan turun. Ini tentunya partisipasi kita bersama. Ya, gitu. Oke, sedikit mungkin karena menarik menurut Pak Kades ini, anak-anak sekarang mungkin sudah seperti penampilan. Mungkin sedikit karena ini terkait pencegahan juga. Nah, mungkin saya berharap kepada seluruh kepala sekolah atau guru BK-nya. Jadi ada sidak nanti di setiap sekolah. Mungkin di dalam 1 minggu dilakukan sidak. Periksa tasnya gitu ya. Boleh dilakukan sidak. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak kalau SMP, SMA itu bahasanya usia-usia mencari jati diri. Kita sidak istilahnya untuk Bapak Ibu guru, mungkin di dalam tasnya sampai dengan jok motornya. Kenapa? Di situ mulai terjadinya pelecehan seksual, perilaku menyimpang. Kenapa tidak kita melakukan pencegahan mulai dari dini atau hal-hal yang mungkin kita anggap sepele seperti itu. Mungkin itu yang saya berharap ke seluruh kepala sekolah melakukan sidang-sidang 2 kali dalam 1 minggu untuk melakukan, itu adalah sebuah pencegahan, gerakan pencegahan dini. Terus kalau yang datang sekolah pakai makeup nggak Ya, itu disuruh kan sudah bersihkan gitu? disidak. Itu kan biasanya sudah ada tata tertib sekolah yang harus dipatuhi. Nah, di situ kan sudah ada tata tertib, etika seperti itu. Mungkin itu bisa dilakukan kembali seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih masukan dari Ibu Fatma Tirmizi. Selanjutnya kita masuk ke sesi gabungan nih, Pak, Bu. Nanti di sini saya akan berikan soal. Satu soal yang dijawab bergiliran gitu. Ya kita sekolah aja. Langsung saja. Nah, kita akan bahas bagaimana kolaborasi bisa dibangun. Siapa yang paling strategis, yang jadi penggerak, dan hal-hal sederhana apa yang dilakukan oleh warga itu sendiri. Saya mulai ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak ini harus dilakukan secara kolaboratif. Itu wajib dilakukan secara kolaboratif. Itu yang saya katakan ya, semua stakeholder yang akan kita ajak berkolaborasi ini tadi, yang tidak punya kepentingan, yang tidak punya kewenangan, yang kepentingannya setengah, itu bagaimana agar mereka ini memiliki kepentingan dan kewenangan yang sama. Ya. Sekarang kita kasih contoh Pol PP misalnya ya. Sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan operasi razia jam malam. Ini salah satu contoh kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholder. Ya, tentunya yang akan menjadi penggerak utama di sini tentunya adalah Dinas P2KB dan P3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya, nah, tetapi kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dinas P2KB itu bisa diadopsi, bisa diambil dari kewenangan-kewenangan stakeholder yang lain. Ya, nah, pemberlakuan jam malam ini saya pikir ini sesuatu yang sangat bagus. Ya, sebetulnya
perbuknya itu sudah ada sejak zaman Pak Kiai, ya, sejak 2014 itu sudah ada. Cuma kita mungkin kita terlena dengan pekerjaan-pekerjaan lain sehingga urusan kekerasan terhadap anak ini menjadi terabaikan. Nah sekarang lewat Dinas P2KB ini kita gaungkan kembali, dan saya melihat masyarakat sudah banyak yang peduli, termasuk SMA 1 Jerewek, ya, dengan membuka podcast begini. Ini adalah bentuk kepedulian sekolah menengah atas 1 Jerewek ini terhadap keselamatan anak-anak dari tindak kekerasan. Tadi saya lihat di depan juga ada komitmen bersama, ada deklarasi dengan itu adalah wujud, ya, kampanye, ya, sehingga ini akan menjadi ruang yang akan mengikat kita. Kalau di sini, ya termasuk saya, karena saya tadi sudah memberikan tanda tangan, Pak ini juga Bu PJ juga, ya, termasuk kita semua di sini menjadi punya kewajiban moral bagaimana untuk menjaga anak-anak yang ada di SMP 1 Jerewek ini benar-benar clear dia dari kasus kekerasan, ya. Mungkin pendapat dari Bapak dari Yayasan Care Peduli, gimana nih masukannya? Jadi saya percaya dengan kata-kata bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, ya. Artinya kita sudah melakukan banyak hal, begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Semua pihak mengambil perannya masing-masing, begitu, ya. Kami sebagai organisasi sipil, kemudian Pemda mengambil perannya, begitu, ya. Kita juga berharap pada level masyarakat juga bersama-sama, begitu. Artinya sebagus apapun desain dari program yang kemudian coba kita gerakan, begitu, kalau tidak ada respon positif, kalau masyarakat juga tidak menyambut secara positif, begitu, ya, itu maka program tadi bisa jadi tidak akan memberikan dampak yang baik, dampak yang signifikan. Nah, terkait dengan kolaborasi, saya tuh percaya satu hal, bahwa individu atau organisasi itu dikumpulkan pada satu tempat, itu dia pasti punya satu tujuan yang sama. Nah, saya percaya seperti saya katakan tadi, bahwa KSB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, oleh Dinas TP2KB 3A, begitu, ya, itu sudah melakukan banyak hal, begitu, sudah melakukan banyak hal. Dan saya percaya tadi itu bahwa proses ini pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Hasilnya karena yang dihadapi ini manusia itu kan bukan barang, gitu, ya. Kalau kita bangun sekolah, ada itu misalnya 3 bulan jadi. Nah, manusia yang kita hadapi ini memang bermacam-macam, begitu, ya. Punya ide, punya gagasan yang beda-beda. Nah, itu tugas kita nanti elaborasi ide-ide itu tadi. Saya kira itu poin dari saya. Terima kasih Bapak. Mungkin masukan dari Ibu. Sudah sama dengan Pak Kadis. Oh, baik. Lanjut saja dari sisi strategis untuk dijadikan penggerak nih Pak Bu. Kan tadi semua elemen. Jadi bukan hanya guru atau kader juga yang jadi penggerak, tapi seluruh elemen, ya Pak. Baik. Jadi di sini kita nggak boleh lupa untuk benar-benar melibatkan anak, Pak, karena mereka punya objek, tapi juga punya subjek perubahan. Nah, pertanyaannya nih Pak, apa upaya yang dilakukan untuk melibatkan anak sebagai subjek, bukan hanya objek perlindungan? Saya dulu, Mungkin Bapak dulu. Salah satunya tadi itu, ya, salah satunya anak-anak itu terlibat dalam forum anak. Ketika anak-anak itu sudah terlibat dalam forum anak, gitu, ya, sebagai pelopor dan pelapor, begitu, ya, dalam konteks pencegahan kekerasan, maka dia ikut di sana, gitu, ya, sebagai konselor sebaya, begitu tadi. Nah, dalam konteks sosial kemasyarakatan di desa-desa yang kita dampingi, begitu Pak Kadis, 16 desa ini,
diupayakan ketika ada musdus, musdes pada level dusun maupun desa, itu anak-anak yang tergabung di forum anak itu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Minimal ketika desa ingin bangun lapangan voli misalnya, maka bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, apa fasilitas yang harus ada, itu yang paling tahu kan anak-anak. Artinya anak-anak menjadi bagian dari siklus perencanaan pembangunan itu tadi, yang kemudian bermuara terhadap pencegahan tadi. Ketika dia sudah punya kegiatan positif, maka saya yakin itu akan terhindar dari kekerasan tadi. Ya, jadi betul sekali Pak Tamrin ya. Jadi forum anak itu bukti nyata pemerintah memfasilitasi, karena di forum anak itu dia mempunyai ruang untuk melakukan musrenbang anak di tingkat kabupaten. Ya, jadi anak-anak ini berkumpul, forum anak ini berkumpul, memberikan suaranya ya terhadap keinginannya dia seperti apa. Dan kami dari Dinas P2KB P3A merangkum ini semua, merekod ini semua untuk kita sampaikan ke pemerintah daerah ya, bahwa ini loh suara anak di Kabupaten Sumbawa Barat, ingin membuat ini, ingin dijadikan seperti ini. Tidak hanya nanti pekerjaannya itu tidak harus melekat di Dinas P2KB, bisa juga di Dinas Perhubungan. Misalnya saya butuh karena di depan sekolah ini jalan rayanya terlalu rame, mungkin dia butuh zebra cross misalnya. Ya itulah suara-suara anak itu enggak neko-neko kok, simple dia. Kemudian yang tidak kalah penting tadi sudah dikatakan, pemerintah forum anak sudah ya, cuma sekarang bagaimana kita menyediakan ruang anak berkreasi ya, sehingga anak-anak ini benar-benar kita jauhkan dia dari hal-hal yang negatif ya, kita tumbuhkan, tapi kita tumbuhkan minat kreasinya. Kalau tidak disediakan ruang ya tentunya ini menjadi sesuatu yang nonsen juga ya. Nah ini untuk itu khusus ini Kecamatan Jereweh kita akan mendapatkan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak ya. Keren juga Ya, ini khusus untuk ini ya, terima kasih kepada PT Aman Mineral yang sudah mensponsori pembangunan RPTRA. RPTRA ini akan dibangun di Balai Serbaguna yang sekarang ada di pojokan lampu merah itu. Itu sudah gedung serbaguna ya. Jadi itu sudah dalam taraf perencanaan. Insya Allah dalam waktu dekat tim dari PT Aman beserta konsultan akan melakukan diskusi kembali dengan kami terkait keberlanjutannya. Insya Allah lah kalau RPTRA ini RPTRA terbesar yang ada di Indonesia yang akan dibangun di Kecamatan Jereweh. Jadi ini bukan hanya bisa digunakan oleh anak-anak, ya orang tua juga bisa, kemudian para lansia juga bisa. Di situ fasilitasnya lengkap, ya ruang bermain, ruang olahraga, semua fasilitas itu akan dibangun di situ. Sehingga ke depan kita berharap tentunya dengan tersedianya fasilitas-fasilitas ini adalah salah satu cara kita untuk benar-benar bisa menekan dan mengalihkan peran negatif anak ini menjadi peran yang positif. Ya. Mungkin masukan dari Ibu sama. Nah kita lanjut aja nih ya Pak Bu. Harapan mungkin dari para narasumber, apa harapan jangka panjang terhadap generasi muda ke depannya? Mungkin dari Bapak Kadis bisa? Baik, saya coba kalau bicara harapan ya, saya punya catatan sebentar ya, terhadap generasi muda. Jadi anak-anak ya, anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa ya. Jadi ini saya sampaikan pesan ya, bahwa masa remajamu merupakan masa paling baik bagimu untuk mengembangkan potensi diri. Kalian punya potensi masing-masing. Jangan kalian rusak potensi yang sudah dimiliki. Hindarilah kebiasaan-kebiasaan negatif, yaitu seperti begadang misalnya ya, konsumsi narkoba atau pacaran misalnya ya. Pacaran sih boleh aja tapi ada batasnya ya, itu. Kemudian poya-poya misalnya, ya itu
pesan saya kepada anak-anak, jadilah remaja yang cerdas, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak, dan anak-anak yang tentunya sukses, ya tentunya sukses dunia akhirat, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya harapan dari Pak dari yayasan. Mungkin gimana nih harapannya Bapak? Ya, harapan saya sebenarnya sederhana begitu ya. Anak-anak fokus kepada tugasnya, pendidikan begitu ya. Kemudian Jangan main HP. belajar yang giat begitu, asah potensi begitu. Kalau belum kenal potensinya seperti apa, komunikasi sama gurunya, sama temannya begitu ya. Saya ini potensinya di mana? Apakah di olahraga, kesenian, apakah di mana begitu ya. Ketika sudah paham potensi, maka itu yang fokus dan terus digali. Gitu. Oke, saya tambahkan, kalau tadi harapan kepada anak-anakku, ya sekarang harapan kepada lingkungan, ya keluarga. Jadi terutama orang-orang tua, ya saya juga orang tua, Pak Tamrin, Ibu Penny ini adalah orang tua, ya bagaimana agar kita sebagai orang tua ini benar-benar bisa kita memahami, ya perilaku anak-anak kita. Kita harus memantau mereka, terutama di lingkungannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Tentu peran daripada Bapak Ibu sekalian bagaimana agar kita lebih care lah, lebih waspada terhadap gejala-gejala perilaku menyimpang pada anak-anak. Ya, tadi saya sudah sebutkan anak-anak yang bermasalah ini dia lebih banyak berasal dari keluarga yang bermasalah, gitu ya. Ya tentunya kita di lingkungan Bapak Ibu Toga Toma misalnya ya, atau Bapak Ibu pemerintah yang ada di tingkat desa misalnya, sudah paham lah mana potensi-potensi yang akan menjadi sumber daripada tindak kekerasan terhadap anak. Kalau ini sudah ditemukan, ini akan tolong segera dilaporkan, ya. Nanti kalau PATBM-nya sudah jalan, saya pikir ini akan lebih efektif lagi, saya pikir. Mungkin harapan dari Ibu? Kalau dari saya mungkin simple ya, sedikit ya. Kalau harapan saya berharap seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini yaitu fokus dengan pendidikan. Nah, untuk orang tua lebih mengutamakan kepentingan anak. Nah, komunikasi dengan anak itu bisa melakukan gerakan pencegahan kekerasan. Ketika kita sudah dekat dengan anak, minimal anak ini mengurangi pergaulan yang negatif di luar, seperti itu. Kita dari orang tua lebih memahami situasi anak ketimbang dia mencari orang lain untuk melakukan misalnya Untuk bercerita. mendapatkan kasih sayang. Jangan Pak bahas kasih sayang. Terima kasih, mungkin itu aja Dela. Wah, ternyata luar biasa sekali harapan-harapan dari ketiga narasumber kita. Semoga kedepannya harapan-harapan ini bisa terwujud ya Pak. Amin. Nah, kita ngobrol soal perlindungan anak ini memang nggak ada habis-habisnya ya. Dan salah satu yang ingin saya bertanya ini dari tadi ini Pak. Sebelum benar-benar kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, siapa tahu penonton juga ingin terlibat langsung dalam pencegahan kekerasan anak ini, kemana mereka harus menghubungi atau memulainya? Oke, saya mulai ya. Sebetulnya tadi saya sudah katakan bahwa keterlibatan semua pihak terhadap pencegahan ini itu mutlak. Ya, kalau kita berbicara lebih luas, kita punya wilayah-wilayah terkecil yang namanya desa. Ya, YCP sudah membentuk DRPPA, sudah di dalamnya itu ada PATBM. Ya, nah terhadap desa-desa yang lain yang memang belum memiliki fasilitas seperti itu, kelembagaan seperti itu, ya tentunya kalau saya berharap ini bisa segera kita lakukan. Kalau pemerintah daerah sendiri dalam hal ini DP2KB P3A hanya sebatas bisa melakukan sosialisasi ya, karena betul-betul karena keterbatasan anggaran ya, karena tidak hanya kita fokus kepada anak. Kalau kita berbicara anak, ada keluarga, ada juga stunting di situ ya. Nah, sehingga disinilah kita ingin agar peran desa ya, peran desa
bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak BPD yang mempunyai kepentingan dan kewenangan eksekusi anggaran di desanya, tolonglah agar masalah anak ini bisa menjadi perhatian, bisa mendapatkan porsi dari alokasi dana desa yang didapatkan dari pemerintah, ya. Dan jujur saya akui bahwa tidak sedikit kok desa yang sudah mulai, ya, desa yang sudah memulai untuk sadar bahwa begitu pentingnya pencegahan kekerasan. Tapi itu sebatas sosialisasi. Yang kita inginkan bagaimana agar desa secara mandiri bisa melakukan deklarasi desanya sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak. Ya. Saya pikir itu cara smart lah yang bisa kita tempuh, ya. Tentunya ini bagi teman-teman di DPM Pemdes misalnya, ya, ini nanti bisa kita berkolaborasi bagaimana menyiasati agar anggaran dana desa ini bisa dipergunakan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Mungkin masukan dari Pak Yayasan. Apa tadi pertanyaannya lupa? Saya terkesima dengan jawaban Pak Kadis. Seandainya nih Pak, penonton di sana ini ingin bergabung dalam gerakan pencegahan kekerasan di lingkungan mereka, itu mulainya itu dari mana Pak? Oke. Saya kira ketika kita berbicara pencegahan kekerasan yang komprehensif begitu, ya, komprehensif itu artinya semua pihak terlibat begitu, ya, maka bagaimana cara mulai? Kalau saya simpel saya jangan melakukan kekerasan gitu, ya, kita gitu, ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai dengan hal kecil saja gitu. Misalnya mulai care tadi itu, ya, mulai care terhadap keluarga begitu, ya, kemudian kepada tetangga begitu. Kalau dalam Islam itu Pak Kadis, yang dikatakan tetangga itu kan 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang. Nah sekarang jangankan 10 gitu, ya, 3 rumah saja kadang-kadang kita nggak kenal siapa orangnya gitu. Jadi karena ini gerakan yang harus kita lakukan bersama-sama dan masif, maka kita lakukan dari hal yang paling kecil, dari dalam rumah, kemudian kita sebarkan kepada orang sekitar kita. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan Bapak tadi itu cara mulainya kan Pak. Okay. Tapi kalau cara ikut terlibat itu Pak, mendukung, kita bisa menghubungi itu supaya kita masuk ke gerakan itu kita menghubungi ke Dengan siapa masuk dalam sebuah forum. Ya, saya pikir kayak PTBM itu kan berarti bisa, ya. Jadi kalau ngelihat struktur PATBM itu memang strukturnya gemuk sekali. Tapi gemuk itu bukan untuk cari suara ke partai, ya, enggak. Gemuk itu karena memang tujuan tujuan PATBM itu agar semua elemen yang ada di desa itu ikut terlibat begitu. Jadi di strukturnya kalau saya tidak benar, berarti salah kan? Itu kepala desa sebagai pelindung penasehat, BPD, PKK, dan yang menjadi pelaksana di bawah itu masyarakat biasa, maksudnya bukan masyarakat begitu. Artinya dia memang seperti yang Pak Kadis katakan, itu betul-betul bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis komunitas begitu. Jadi dia memang betul-betul dari bawah. Kalau ada, kan kadang-kadang begini, kasus kekerasan anak dan perempuan ini itu ada 3 pola kan. Ada yang dilihat langsung begitu, ya, ada orang yang takut melapor begitu, ya, kemudian yang ketiga bisa perpaduan dari kedua-duanya. Nah, kenapa PATBM itu gemuk dan banyak orang terlibat? Karena nanti diharapkan RT sebagai organisasi paling kecil itu tahu gitu. Si ini ada masalah apa di rumahnya gitu. Jadi bisa dia terlibat di PATBM itu, walaupun kemudian tidak dalam struktur misalnya begitu, ya, tapi berkomunikasi begitu, ya, dengan teman-teman PATBM itu sangat karena dinas DP2 kami juga punya program itu untuk peningkatan kapasitas PATBM. Kira-kira begitu lah. berarti bisa terlibat
terlibat langsung lewat PATBM? Sangat bisa, sangat bisa. Sangat Berarti boleh. kan di lingkungan masyarakat kan Pak? Iya. Nah, kalau di lingkungan sekolah nih? Silakan bergabung ke forum anak. Forum anak. Di sini ada forum anak, ada forum genre, generasi berencana. Jadi dua forum anak ini diasuh oleh dua kementerian yang berbeda. Ya. Jadi genre ini dia diasuh oleh Kementerian BKKBN, forum anak ini dia lewat kita diasuh lewat Kementerian P3A. Tapi tujuannya sama, ya. Bagaimana agar kalau genre ini mereka bisa menjaga diri dan teman-temannya itu dari pernikahan dini, ya. Bagaimana mereka paham tentang kesehatan reproduksi, sehingga kalau mereka sudah paham itu, tentunya tujuan akhirnya itu adalah mencegah stunting. Ya. Nah, kalau forum anak, ya, dia lebih banyak kepada bagaimana melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap dirinya dan teman-teman sebayanya. Nah, jadi buat penonton yang ingin bergabung dalam pencegahan kekerasan anak ini bisa langsung bergabung lewat forum anak Ya, forum genre. Ya, anak-anakku, ayo kita bergabung. Lebih banyak, lebih ramai kan lebih bagus karena lebih banyak manfaatnya. Kalau Ya. di lingkungan masyarakat bisa bergabung lewat gerakan PATBM. PATBM. Baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang luar biasa udah membuka hati serta pikiran kita, dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyimak. Saya Della Cynthia Marsha pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you, bye bye.